Dan yang lahir di tempat ini selain Ibu Rahma Indonesia, ada seorang namanya Muhammad Natsir. Dan Muhammad Natsir ini di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya dihormati di Indonesia, tapi dihormati di seluruh dunia. Yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari ibu pertiwi, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar, padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan saya juga dengan Pak Kapolri Ismail ada cerita. Saya cerita pada adik-adik ya. Mengapa di Sumatera Barat ini lahir begitu banyak pribadi-pribadi hebat? Karena dari ibu-ibu yang luar biasa dan didikan dari tempat ini. Tadi diceritakan ibunda dari Pak Taufik Ismail, Ibu Nur, yang menjadi pembaca berita RRI pertama, bahasa Arab ya. Kebetulan Allah yarham Pak Taufik Ismail dengan kakek kami itu bersahabat di Jogja sama-sama. Di Jogja sama-sama, beliau sudah Pekalongan di Jogja, berjuang sama-sama, dan persahabatan itu lintas generasi. Jadi sekarang ibu saya dengan Bu Hati itu kemana-mana bareng-bareng. Kalau jalan-jalan juga sama-sama, WA-an juga terus. Saya dalam monitoring jarak dekat dengan Bu Hati ini. Jadi persahabatan kita itu sudah lintas generasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, setelah saya bertemu pertama kali dengan pendidikan di Dinia Putri Barat Panjang, saya dapat kesempatan untuk membaca lebih jauh sedikit tentang Ibu Rahma Indonesia. Dan kemudian kita sama-sama di istana pada waktu itu. Ini Bu Zizi dan seluruh keluarga besar Dinia Putri Barat Panjang, ini adalah sebuah janji negara yang belum tuntas, menjadikan Ibu Rahma Indonesia sebagai pahlawan nasional. Itu harus kita tuntaskan, karena seharusnya sudah terjadi 2012, betul? Harusnya sudah terjadi 2012 dan kemudian tertunda. Insya Allah satu saat nanti bisa disegerakan menjadi pahlawan nasional. Karena murid-muridnya, bahkan kalau di Jakarta, salah satu jalan protokol paling menonjol itu namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna Said. Saya pernah ngecek, banyak yang mengira Rasuna Said itu laki-laki. Iya, HR Rasuna Said. Dan ini harus kita dorong. Jadi kami melihat peran dari Dinia Putri ini dimulai dengan kegemilangan Ibu Rahma Indonesia yang berhasil membukakan mata dunia. Bagaimana Al-Azhar pada tahun 57 kemudian mulai membuka program untuk perempuan. Sesudah berapa tahun Al-Azhar itu? Sesudah 960 tahun lebih universitas itu hanya laki-laki. Dari Padang Panjang dibukakan pintu untuk perempuan dunia dan sebagainya. Jadi sekalian, sebuah perjalanan gemilang di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita datang di sebuah organisasi yang usianya panjang, maka diceritakan masa lalunya. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya, lihat saja organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan yang usianya panjang, biasanya diceritakan masa lalunya. Kalau yang banyak diceritakan ada masa lalunya, maka organisasi itu sudah tua. Tapi tadi kita menyaksikan 13 menit lebih yang diceritakan adalah masa depannya. Itu artinya apa? Artinya 99 tahun itu tidak dianggap sebagai usia yang tua, itu dianggap sebagai usia awal. Insya Allah masa pengabdian Dinia Putri Padang Panjang ini jauh lebih panjang lagi ke depan.
Karena ini santri-santri semua di belakang ini, mereka semua tadi Uzizi menggambarkan betapa mereka dipersiapkan. Inilah salah satu kehebatan lembaga pendidikan itu, harus terus-menerus belajar. Kalau lembaga pendidikan itu tidak mengalami pembelajaran terus-menerus, dia menjadi bagian dari masa lalu. Dan saya rasa Dinia Putri ini yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya di masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Adopsi dari project based learning. Berapa pesantren yang menggunakan project based learning secepat Dinia Putri ini? Ini salah satu yang paling awal mungkin menerapkan project based learning di sini. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri, Anda harus tengok ke depan, karena Anda punya masa depan lebih banyak daripada masa lalu. Sebagian dari kita lebih punya banyak masa lalu daripada masa depan. Kalau Anda lebih punya masa depan dari masa lalu. Jadi tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Zizi, sambil menyimak, saya sambil berpikir, apalagi yang perlu dilengkapkan ketika sudah amat lengkap yang disampaikan. Nah, ada lagi yang perlu dilengkapkan, sudah semua disampaikan. Dan betapa ini menengok ke depan. Jadi buat, kalau boleh saya sampaikan sedikit buat adik-adik semua, ingatlah Anda warga 3 wilayah. Anda adalah warga Padang Panjang, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya itu 3 level, bukan saja di level Padang Panjang dan Sumatera Barat, tapi juga nasional dan internasional. Dan tadi sudah diberikan pesan menarik sekali, silahkan pergi kemana saja. Memang benar, kita menyaksikan anak-anak kita dididik di tempat ini, lalu dididik lagi di dunia internasional, tapi kemudian ujungnya kembali ke tanah air dan memajukan umat, memajukan negeri. Itulah sebabnya saya sering membayangkan dan saya merasakan bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari ibu pertiwi, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Dan bisa. Hati pikiran selalu akan kembali ke Indo. Nah, buat adik-adik semua, buatkan mimpi yang tinggi. Tadi saya mendengar mau belajar di mana, ke Mesir, ke Maroko, semua tempat-tempat. Itu jadikan itu mimpi itu. Jadikan sebagai cita-cita dan nanti dilampaui mimpi itu. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Dinia Putri ini, insya Allah perguruan ini bukan saja bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi insya Allah bisa melampaui perkembangan zaman. Dan buat para guru, karena namanya perguruan ini, mana guru-gurunya di sini? Nah, ini guru-gurunya sebagian. Apa kabar ibu-ibu? Guru-gurunya semua ibu ya? Mana bapak-bapaknya? Nah, lumayanlah ada yang menyelamatkan bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak guru, kita juga harus jadi pembelajar. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar. Padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan kalau boleh saya titip, ada 4 kira-kira. Jadi guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Insya Allah yang di Dinia Putri ini bisa menjadi guru yang menggerakkan. Dan itu artinya harus siap untuk terus-menerus belajar. Karena tanpa belajar itu sulit. Saya pernah sampaikan di Jakarta, saya kumpulkan guru-guru. Saya tanya, Bapak Ibu guru, kalau ditanya Bapak Ibu guru, berapa guru yang diingat ketika dulu pernah belajar? Hampir semua rata-rata yang guru diingat itu 3-5 guru yang langsung diingat. Padahal jumlah guru selama SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jumlahnya lebih dari 60 barangkali.
Tapi yang diingat itu biasanya 3 sampai 5. Yang diingat yang bagaimana? Nah ini dia. Yang diingat itu yang menyenangkan atau menyebalkan? Iya. Biasanya yang diingat 2 tipe itu. Yang menyenangkan atau menyebalkan. Jadi saya tanya Bapak Ibu guru di Jakarta waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau 30 tahun lagi para murid-murid Bapak Ibu ini ditanya siapa guru yang diingat, akankah nama Bapak Ibu guru muncul di dalam memori murid-muridnya? Insya Allah guru-guru dunia putri diingat semuanya, dan karena gurunya menginspirasi. Insya Allah. Ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga tahun depan bisa menyaksikan 100 tahun perjalanan dunia putri ini. Kita bersyukur dan kami berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengikuti jejak seperti ini. Kami mungkin Bu Zizi tidak tahu, tapi saya sering sekali hampir kemana saja menceritakan tentang dunia putri ini. Kenapa? Karena kalau ditanya kontribusi besar dari umat Islam itu tidak boleh hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Dan yang lahir di tempat ini selain Ibu Rahma Yunusya, ada seorang namanya Muhammad Natsir. Dan Muhammad Natsir ini di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya dihormati di Indonesia, tapi dihormati di seluruh dunia. Beliau memimpin Rabithah Alam Islami, dan Rabithah Alam Islami ini bentangannya seluruh dunia. Di masa-masa awal pemerintahan pada waktu transisi sejak Orde Lama, begitu banyak dukungan dari internasional dapat karena surat yang dituliskan oleh Pak Muhammad Natsir. Dan itu semua Bapak sekalian dikenang dunia. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang bukan hanya dihormati di tanah air Indonesia, tapi diperhitungkan, dihormati di gelanggang internasional. Kita butuh itu. Jadi kita berharap dari tempat ini mudah-mudahan bukan saja para kaum laki-laki, tapi ibu-ibu juga. Tadi disampaikan, kalau tidak bisa jadi apa, Bu? Kalau tidak bisa jadi wali kota, jadi saya baru pertama kali dengar ini. Betul, baru pertama kali dengar prinsip ini. Ini luar biasa visioner ini, luar biasa visioner. Saya jadi ingat sebuah lelucon, Bu. Ini lelucon, Bu. Tapi saya tidak tahu faktual atau tidak. Satu ketika Presiden Amerika Serikat naik mobil dengan istrinya, berhenti di sebuah pompa gas, apa namanya? Pompa bensin. Nama presiden itu Bill Clinton dan istrinya namanya Hillary. Setelah selesai mengisi bensin, lalu Hillary bilang sama suaminya Bill Clinton, itu yang jual bensin itu dulu bekas pacar saya waktu SMA, kata dia. Terus Bill Clinton bilang sama istrinya, untung kamu nggak jadi kawin sama dia. Oke? Kalau kamu kawin sama dia, jadi istrinya tukang bensin. Dijawab Hillary, oh enggak, kalau saya kawin sama dia, dia jadi Presiden Amerika Serikat. Saya baru nyambung cerita itu malam ini. Jadi
Yang muncul dari sini para lulusan yang bisa menjadi pemimpin dan juga bisa memfasilitasi pemimpin untuk tumbuh, insya. Jadi buat semuanya saya ingin sampaikan terima kasih malam hari ini bisa mendapatkan sambutan yang luar biasa dan berharap kedepannya apa yang sudah dikerjakan bisa diteruskan dan mudah-mudahan kita bisa kerja bersama yang lebih baik lagi. Apa yang kami saksikan malam ini atas yang dikerjakan sejak kepemimpinan Ibu Zizi sejak tahun 2006 ya. 2006 sampai dengan sekarang 16 tahun memimpin bukan waktu yang singkat. Jadi waktu kita bertemu beliau baru 2 tahun atau 3 tahun memimpin dunia putri ini. Insya Allah kerjasama itu kita teruskan. Tapi satu hal menurut saya PR negara harus menyampaikan wujud terima kasih dengan menurut saya menjadikan Ibu Rahma Al-Yunus sebagai pahlawan nasional. Itu sebuah sahaya. Mudah-mudahan kita bisa teruskan prosesnya sehingga itu menjadi catatan bagi kita semuanya. Kepada semua yang terlibat, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Secara khusus Pak Taufik Ismail, terima kasih telah mengkhususkan untuk berada di Padang Panjang ini. Buat juga terima kasih. Beliau ini secara hitungan usia cukup panjang. Dan saya juga dengan Pak Taufik Ismail ada cerita. Saya cerita pada adik-adik boleh ya? Pak Taufik saya ceritain ya Kak Taufik ya? Boleh ya Kak Taufik? Saya kalau panggil beliau itu sebenarnya Kak Taufik. Bukan Pak Taufik, Kak Taufik. Kenapa? Karena Kak Taufik ini adalah siswa pertukaran pelajar AFS pertama di Indonesia. Pertama. Kalau tidak salah tahun 56 ya. Tahun 56. Tahun 56 beliau berangkat naiknya kapal ke Amerika Serikat. Berapa lama? 1 bulan naik kapal. Dari Jakarta sampai ke New York. Sampai ke New York 1 bulan. Di kapal 1 bulan. Nah, itu tahun 56. 32 tahun berikutnya saya berangkat dari Jogja mengikuti program pertukaran AFS tahun 87-88. Berangkat saya ke Amerika, saya tinggal di sana 1 tahun. Tapi saya beruntung sekali, angkatan kami ketika pulang dijemputnya oleh Kak Taufik Ismail. Beliau yang menjemput. Jadi beliau menjemput kami di New York. Kami dari seluruh Amerika waktu itu setiap negara dikirimkan naik dan negara bagian naik bis. Saya berangkat dari Wisconsin, 1 bis itu anak AFS semua berangkat sampai ke New York, sebuah tempat namanya CW Post ya, CW Post di sana. Dari situ kami terbang. Beliau yang memimpin, kami ada 24 orang siswa di Indonesia. 24 orang ini terbang dari Amerika ke Jakarta. Dan yang unik, sebelum kami berangkat, Kak Taufik mengumpulkan kita semua. Waktu itu di Los Angeles sebelum berangkat, beliau mengumpulkan kita, lalu kita diberi tugas menulis puisi di dalam pesawat penerbangan pulang dari LA ke Jakarta. Jadi kami semua nulis puisi. Dan kalau anak-anak barusan dicabut dari sebuah tempat, itu penuh memori yang ada di dalam kepalanya. Baik sekalian, adik-adik semua, kalau Anda merasakan pulang dari sebuah tempat, Anda belajar, Anda pulang, itu dalam kepala Anda ada perasaan ini. Akankah kita pernah kembali ke tempat ini lagi? Akankah kita berjumpa dengan orang-orang yang kita bersama lagi? Akankah nanti pulang ke tanah air, kita bisa diterima dengan baik? Jadi kita semua nulis puisi di sini. Dan puisi-puisi itu kemudian dikumpulkan. Dan saya bersyukur sekali dapat kesempatan bersama dengan Kak Taufik mengikuti program itu. Makanya interaksi kita berjalan terus. Di sana tadi saya menemukan ada poster besar tulisannya Palestina. Saya ketemu Kak Taufik lagi. Kak Taufik baru pulang dari Gaza. Bayangkan, Kak Taufik Ismail pulang dari Gaza tahunnya 91. Itu lagi Kak Taufik pulang dari Gaza 91. Saya dapat tugas wawancara beliau.
Di situ Kak Tolik membacakan sebuah puisi judulnya Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu. Betul Kak Tolik ya? Dan adik-adik semua, saya usul Anda baca puisi itu, karena puisi itu akan membuat Anda bisa membayangkan betapa perjuangan rakyat di sana seperti perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan dulu. Sastra perlu jadi perhatian, karena itu membuat kita memiliki imajinasi yang luar biasa tumbuh. Dan saya belajar itu dari Kak Taufik Ismail, dan bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama dengan beliau di tempat ini. Kita doakan beliau sehat terus, panjang umur, karena kalau dihitung usia sekarang Kak Taufik berapa tadi? 87 tahun. Insya Allah beliau terus menjadi inspirasi bagi kita semua, juga Ibu Hati semoga sehat terus dan menjadi teladan bagi kita semua. Ibu Zizi dan seluruh keluarga besar Dimyah Putri, terima kasih. Terima kasih atas kehangatannya. Terima kasih atas silaturahmi yang diberikan kepada kami. Insya Allah kita berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Insya Allah kita ikhtiarkan Indonesia yang lebih adil bagi semuanya. Dan kami berharap semua para santri yang ada di tempat ini insya Allah nantinya menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan bagi kita. Terima kasih untuk semuanya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.